Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama kembali berkumpul Tuhan untuk membuat selebrasi atas penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami, atas perlindungan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami. Biarlah Engkau sendiri yang menerjemahkan firman-Mu ke dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami tetap berada dalam setia Tuhan selama-lamanya. Kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara, hamba hanya halat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Biasa kalau mahasiswa beria, ya, seperti teman-teman saya sebelumnya, mereka juga sedikit gemetaran gitu. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada kemahasiswaan yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang saya buat judul di situ. Jobel bisa tampilkan. Judul saya suka yang ekstrim-ekstrim Bapak Ibu. Saya selalu suka yang ekstrim-ekstrim. Jadi saya beri judul adalah berserah atau kamu akan bicara sendiri. Mati. Berserah atau kamu mati. Selanjutnya adalah langsung saja kita buka kitab kita di dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Anda sudah siapkan di sini. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan, sudah membuka, saya akan membacakan untuk kita semua. Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu perempuan itu sembuh. Maka sembuhlah perempuan itu. Puji nama Tuhan. Ini bukan sebuah kisah yang baru bagi kita. Bahkan dari cerita-cerita sekolah minggu pun sudah kita sering dengar. Benar? Tetapi hari ini saya mau membagikan sesuatu yang agak sedikit berbeda. Next bell, saya akan menjelaskan mengenai kata berserah ini. Kata berserah ini sudah sering sekali kita lakukan di saat-saat kita mengalami tekanan. Di saat-saat kita mengalami tekanan, di saat-saat kita merasa sendiri, di saat-saat kita merasa tidak ada harapan, pasti kita melakukan yang namanya berserah. Karena kita tahu di dalam berserah ada pertolongan, benar? Karena kita tahu dalam berserah Tuhan selalu menolong kita. Sehingga mengapa kita perlu berserah? Lalu apa itu berserah? Next dong. Berserah adalah tindakan mempercayakan diri atau nasib kepada sesuatu atau kepada Allah. Itulah berserah. Tindakan mempercayakan diri. Berarti kalau kita tidak berserah, kita tidak sedang mempercayakan diri pada siapa-siapa. Kita sedang berusaha berdiri atas kejahatan kita sendiri. Karena kita merasa kita mampu. Itulah kita. Kalau kita tidak melakukan yang namanya berserah. Sehingga kita perlu yang namanya berserah. Mempercayakan
mempercayakan diri kita kepada sesuatu atau kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan. Itu namanya berserah. Next bell. Saya akan menjelaskan mengenai wanita yang tak berdaya. Saya sebut dia wanita yang tak berdaya. Imamat menjelaskan secara detail mengenai wanita yang tak berdaya ini. Maaf ini sedikit vulgar. Bagaimana aturan mengenai wanita yang sedang mengalami masa haid dalam Imamat 22 ayat 4 bilangan 5 2. Kitab ini merupakan kitab yang menunjukkan jelas bagaimana aturan seorang yang mengalami pendaharan atau harus disingkirkan dari kota. Dia harus mengalami isolasi. Wanita yang sakit pendarahan ini, dia harus disingkirkan dari kota. Bayangkan, saya yakin selama 12 tahun itu tidak tahu mulai sejak kapan, karena yang pasti Tuhan Yesus belum mulai pelayanannya. Dan selama itu dia sudah menderita, teman-teman. Dan dia tidak boleh ada di kota, wanita ini tidak boleh ada di kota. Dia harus diisolasi. Wanita yang sakit pendarahan ini. Mengapa aturan hukum Taurat begitu keras sekali pada dia? Biar lanjut. Karena hukum Taurat adalah pedoman atau serangkaian aturan untuk mengatur hidup kudus di hadapan Allah. Itu hukum Taurat. Sehingga wanita ini tidak bisa berada dalam kota. Karena apa? Dia akan menajiskan semua orang ketika dia bersentuhan dengan orang lain. Karena hukum Taurat mengatur dengan keras hidup sesuai dengan kekudusan standar Allah, sehingga dia tidak boleh berada dalam kota. Dia harus mengalami yang namanya isolasi, dijauhkan dari tengah-tengah lingkungan masyarakat. Bahkan kalau masyarakat tahu dia harus dirajam dengan batu, dia harus dibinasakan karena dia adalah kenajisan bagi semua orang. Betapa mengerikannya nasib wanita ini, malang sekali. Makanya saya menyebutnya wanita yang tak berdaya. 12 tahun lamanya. Bayangkan selama itu Yesus belum mulai pelayanannya, mungkin saya tidak menemukan, saya belum menemukan, mungkin ada, tapi saya belum tahu tahun keberapa pelayanan Yesus buat. Tapi selama itu dia seorang wanita yang tak berdaya. Next. Markus 5 ayat 26 menjelaskan wanita ini tidak dapat disembuhkan oleh berbagai tabib. Dia sudah menghabiskan semua yang ada padanya. Selama 12 tahun ngapain saja dia? Cari kesembuhan, cari pertolongan. Selama 12 tahun dia berusaha, berjuang dengan sekuat tenaganya, dengan semua kemampuannya, dengan semua yang ada padanya. Untuk apa? Mendapatkan pertolongan. Sungguh mengerikan. Bagaimana nasib wanita ini? Sekali lagi dia adalah wanita yang tak berdaya. Apa dayanya? Semua sudah dihabiskan 12 tahun. Sedangkan maaf kata, kalau misalkan cewek-cewek baru saja beberapa minggu begitu mengalami masa seperti itu, pasti sedang mengeluh, kesakitan dan sebagainya. Apalagi dia berjalan dengan 12 tahun. Setelah itu tidak boleh muncul di tengah masyarakat. Kalau ada yang tahu mati, ngeri sekali. Sangat mengerikan. Tetapi wanita percaya ini akhirnya berjumpa dengan Yesus. Wanita tak percaya ini ketika mengabaikan hukum Taurat dan berusaha menjamah jumpa Yesus. Yesus berkata dalam ayat 22, teguhkanlah hatimu. Dalam bahasa Yunani adalah tase, yang berarti to be of good courage, yang berarti keberanian yang baik. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia memberanikan dirinya mengabaikan hukum Taurat. Dia mengabaikan hukum Taurat. Betapa kerasnya hukum Taurat tadi. Kalau ada orang yang tahu, dia akan dilempar, dia akan dibinasakan. Dia harus diisolasi, tidak boleh ada dalam kota karena dia adalah najis bagi semua orang nanti. Tapi ketika Yesus bertemu dengan dia, ketika dia menjamah jubah Yesus dari belakang, Yesus tidak katakan, kau menajiskan aku, tidak. Tapi Yesus berkata, keberanian yang baik.
Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau bertanya, sampai sejauh mana kita hari ini berserah kepada Tuhan? Sudah sampaikah kita kepada tahap di mana keberanian yang baik yang kita lakukan? Ataukah kita hanya berkata dalam hati kita, saya berserah kepada Tuhan? Saya hanya berserah, kita hanya berserah dan berkata berserah. Tetapi kita tidak pernah mencapai yang namanya keberanian yang baik itu. Kita boleh merenungkan dalam hati kita sendiri hari ini. Sudah sampai di manakah kita? Waktu engkau berserah kepada Tuhan, lalu Tuhan katakan, keberanian itu baik, nak. Kita bisa merenungkannya sendiri secara pribadi, lepas pribadi. Next. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita harus berserah supaya mencapai keberanian yang baik yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan ini? Keberanian yang baik, bagaimana kita harus berserah? Next. Yang pertama adalah jangan berhenti mencoba. 12 tahun sudah wanita ini tidak henti-hentinya, kata Markus tadi pasal 5 ayat 26. Tidak henti-hentinya 12 tahun. Dia menghabiskan semua cara. Menghabiskan semua cara. Hari ini Pinky pasti beberapa bulan saja bergumul dengan Peter. Tapi momennya bukan main ya. Saya juga sama. Apalagi teologi. Bayangkan 12 tahun. Sudah berapa lama kita bergumul dengan persoalan kita, dengan masalah keuangan. Saya itu paling takut sekali kalau lewat depan kantor. Saya pasti putar dulu ya. Itu masalah. Entah masalah dengan kepribadian kita, dengan karakter kita. Mungkin Pak Monang paling capek lihat saya. Capek sekali lihat tegur saya tiap hari. Makasih Pak. Kita berkumpul dengan semua kehidupan kita. Bukan hanya masalah hari ini apa yang kita hadapi dalam keluarga kita, tapi kadang dengan karakter juga kita bermasalah. Kita keras pada orang lain, kita cuek pada orang lain, acuh-acuh pada segala hal, bahkan mungkin tidak berintegritas dalam banyak hal. Ada banyak masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Belum lagi masalah corona yang tidak bisa keluar, setiap 2 minggu baru keluar. Pusing, stres, butuh hiburan, tapi harus kita, kalau tidak yang lain jadi korban. Pusing kita semua. Tapi apa yang Tuhan bilang? Ketika kau mengalami masalah, jangan putus asa, terus mencoba, cari jalan keluar. Kita mencoba, kita lakukan bagian kita dengan berusaha, mencoba semua cara. Mencoba semua cara. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Itu cara Tuhan, kita tidak pernah tahu. Makanya benar dan tepat ketika Ibu Enda mengatakan dalam khotbahnya beberapa bulan lalu, redefinisikan iman kita, redefinisi iman kita. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita hari ini bisa berbeda dengan besok. Yang kita perlu lakukan adalah terus mencoba cara untuk keluar dari masalah kita dengan tidak putus asa. Kalau kita putus asa, maka tadi judul saya benar, mati. Rohanian kita mati karena kita menyerah pada masalah, tapi kita tidak mau berusaha mencoba untuk keluar. Maka kita harus berusaha mencoba. Kata dosen homiletik saya, ada 2 orang, dan dia mengatakan sama saya begini, khotbah yang hidup adalah khotbah yang lahir dari pengalaman pribadi. Saya akan bersaksi bagaimana mencoba ini. Saya sangat senang sekali waktu melihat Theo. Ketika saya membuat khotbah ini, saya melihat Theo, saya sangat senang sekali. Dia tumbuh begitu sehat dan luar biasa, pintarnya luar biasa. 19,5 tahun yang lalu, saya seperti Theo.
dengan nasib yang kurang beruntung. Makanya saya katakan dia beruntung sekali, begitu luar biasa sehat dan pintar. Tapi saya bernasib kurang beruntung, Bapak Ibu. Saya hanya anak kecil yang sakit-sakitan. Sakit saya di tahun-tahun itu obatnya agak sulit terus mahal. Apalagi itu masa-masa krisis moneter di tahun-tahun itu. Saya sakit TBC di usia saya yang keempat atau kelima tahun seperti itu. Berat badan saya hanya seberat 2 buku Ibrani Biblikal kita. Itu berat badan saya. Tidak berani mandi air dingin. Sentuh air dingin pemutarannya 2 hari. Keluarga saya putus harapan, pupus di tengah jalan. Tidak ada harapan. Umur 5 tahun, masih kecil. Saat itu ekonomi sulit. Orang tua saya belum bekerja. Cari obat susahnya bukan main, TBC. Kurus sekali, berat badan saya seberat buku Ibrani Biblikal 2. Lalu saya kemudian dibawa tinggal sama om saya yang masih sekolah teologi. Karena orang tua saya sudah, bagaimana? Mungkin Tuhan bisa tolong. Hanya itu saja. Om saya pun sambil pergi ke kampusnya, dia pulang ke kampus, dia pulang sambil mengurus saya. Dia masih bujang. Sambil mengurus saya, yang adalah anak adiknya. Uang kuliahnya dia bagi, sebagian untuk membeli obat, sebagian untuk dia kuliah. Mari kita bayangkan Bapak Ibu. Om saya dia tidak pernah berhenti. Ketika orang tua saya merasa bahwa sudahlah, kami serahkan sama om, mungkin ada jalan lain. Om saya pun juga susah, masih kuliah, mahasiswa. Kita tahu kebutuhan mahasiswa bagaimana, mahasiswa teologi pula. Mahasiswa teologi. Dia membagi uang jajannya, uang ongkos transportnya untuk membelikan saya obat. Jadi setiap kali dia pulang dari sekolah dia kasih saya obat. Obat itu dulu ada obat nafsu makan, Kurkumaples. Kurkumaples ya. Kurkumaples benar. Obat penambah nafsu makan supaya apa? Berat saya naik gitu maksud saya. Karena terlalu kurus. Sampai om saya akhirnya tidak punya apa-apa lagi, hanya untuk mengobati saya, hanya untuk supaya ada saya mengalami kesembuhan. Bayangkan, sampai suatu hari ketika om saya sudah tidak punya apa-apa, dia katakan sama Tuhan begini, Tuhan, kalau mau bawa, bawa, kalau mau tahan, tahan. Hanya ada 2 pilihan ini. Karena sudah tidak ada apa-apa, akhirnya om saya berserah. Berserah. Karena lagi harapan, uang sudah habis, sudah pakai pengobatan, sudah pakai beli obat, tapi tidak ada hasil. Jalan satu-satunya hanya Tuhan. Tuhan kalau mau ambil, ambil. Tahan, tahan. Sampai hari ini saya berdiri di sini. Saya 19,5 tahun lalu dikhawatirkan tidak punya nasib yang baik itu, dipercayakan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk berdiri memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus yang telah membangkitkan saya dari antara sakit penyakit itu. Bapak Ibu, berjuanglah ketika engkau menghadapi masalah. Sampai Tuhan katakan, keberanianmu baik, keberanianmu baik, keberanian yang baik yang telah kau lakukan. Tasik terjadi di lambung,
kasih terjadi dalam kita semua. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak bilang ketika kau menghadapi masalah, sudah. Jangan kita sampai berkata, cukup sudah Tuhan, saya sudah kehabisan cara. Selalu ada cara. Jangan pernah kita katakan sudah kehabisan cara, kehabisan akal. Tidak, Tuhan berikan kita hikmat semua sama. Tapi bagaimana kita mengolah hikmat ini untuk mencoba terus supaya menjadi orang-orang yang bergantung pada Tuhan. Inilah berserah. Sampai Tuhan mengatakan keberanian yang baik. Jangan pernah berhenti mencoba hal-hal yang bisa Tuhan pakai juga untuk menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari persoalan, tantangan yang kita hadapi hari ini. Jangan berhenti mencoba. Yang kedua adalah melihat peluang. Tadi kau sudah mencoba dengan tidak putus asa, mencoba semua cara. Next. Peluang adalah melihat sebuah harapan dari suatu kejadian. Pastikan ketika kita mencoba semua cara, kita tidak putus asa dan bersabar sampai ada peluang yang baik atau harapan baik yang bisa menolong kita. Peluang adalah melihat sebuah harapan dari suatu kejadian. Ini kadang sulit di sini, karena kita tidak tahu pasti di mana peluang. Karena peluang hanya ditemukan ketika kita mencoba. Tetapi ingat wanita fenomenal yang tak berdaya tadi. Kenapa saya katakan fenomenal? Mari kita pikirkan kesembuhan mujizat-mujizat yang lain yang dilakukan oleh Yesus. Kadang ada orang buta yang berseru, "Guru, selamatkan aku." Baru Yesus sembuhkan. Yairus mengundang dia ke rumahnya, menyebabkan anaknya. Tapi wanita ini, dia tidak bernasib sama seperti mereka. Dia hanya punya satu peluang. Kalau sampai peluang ini gagal, dia nggak bisa sembuh juga. Menerobos banyak orang. Hanya untuk apa? Menyentuh jumbai. Hanya itu yang dia bisa. Hanya ada satu peluang yang dia bisa temukan. Tidak mungkin dia berhenti dan dia katakan, "Guru, saya sakit pendarahan lalu saya mau disembuhkan." Dilarang dia mati dia. Tidak mungkin dia undang Yesus ke rumahnya. Tidak bisa. Habis. Dia hanya punya satu peluang. Dengan diam-diam menyentuh Yesus. Itu pun tidak boleh sampai Yesus tahu. Karena haram, najis. Hanya itu peluang. Sudahkah engkau melihat hari ini peluang dalam hidup? Ketika engkau merasa berat, ketika engkau merasa keadaan buruk, sudahkah engkau melihat peluang? Kadang peluang tidak nampak, Bapak Ibu. Kita harus benar-benar datang dan berserah kepada Tuhan. Maka peluang itu Tuhan akan tunjukkan sendiri pada kita dengan cara ini. Barulah kita akan mengerti nanti bahwa inilah cara Tuhan menyelamatkan saya. Melalui keputusan yang saya ambil dari persoalan yang saya hadapi. Masalah keuangan itu masalah yang paling sering sekali untuk mahasiswa Berea. Saya senang dengan kesaksian Pak Deki kemarin. Kesaksian Bu Sinta, maaf, mengenai Pak Deki yang memberikan uang janji perpuluhannya atau apa, dan kemudian Tuhan gantikan lebih daripada itu. Luar biasa. Jarang sekali kita bisa mendapatkan hal seperti itu. Tapi itu pengalaman Pak Deki. Bagaimana pengalaman kita? Suatu hari ketika saya sedang praktek weekend, saya punya uang itu pas-pasan. Bukan pas-pasan sih, ada lebih.
untuk pergi dan pulang. Lalu kemudian ada salah seorang teman saya, dia juga punya uang transport. Lalu terpaksa uang yang pas-pasan pergi pulang ini saya bagi dua. Saya bilang, teman, kau pakai, saya pakai setengahnya. Lalu saya jalan lah, sampai di terminal. Di situ pertama kalinya memang saya mengalami hal yang belum pernah saya alami sebenarnya. Masuk minta air di angkringan, minum di angkringan, minta air itu gratis gitu maksudnya. Hanya karena haus. Karena saya sudah bagi uang transport saya tadi sama teman saya. Kalau misalkan saya tidak bayar bis, dilemparlah sama preman. Preman sana kira-kira besar-besar. Terpaksa saya harus minta air di angkringan. Saya pikir tidak apa-apa, sekali ini saja Tuhan. Minta air di angkringan, hal yang konyol. Tapi apa yang saya lakukan tadi? Bukan saya lakukan karena saya, tapi saya tahu dia pergi untuk melayani Tuhan. Dia pergi melayani Tuhan, saya juga melayani Tuhan. Kami sama-sama harus berangkat. Saya mengalami seperti Pak Diki alami. Bahkan ketika saya alami seperti yang Pak Diki alami, saya pakai selama 6 bulan. Jumlah yang tidak pernah saya dapat seumur saya hidup, baru saya dapat sekali itu. Tidak pernah saya tahu dari siapa sampai hari ini. Tidak pernah saya tahu. Bahkan saya masih sempat liburan sama Bu Yati. Kadang Tuhan menolong dengan cara-cara tidak masuk akal. Peluang, harapan selalu ada ketika kita berusaha. Supaya apa? Keberanian yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Bayangkan, saya berani sekali memberikan uang pergi pulang saya yang dikasih gembala hanya 1 kali saja setiap minggu. Tapi itu keberanian yang baik. Tuhan tidak segan-segan mengembalikan. Pernah saya sudah nekat minum air di angkringan, gratis pula. Hari ini kita renungkan, Bapak Ibu, teman-teman semua, bagaimana kita melihat peluang dari setiap peristiwa, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mungkin pergumulan hampir semester paper yang berat. Teologi, kita berusaha, kita mencoba, meskipun salah, tapi kita sudah mencoba. Dosen pasti punya hati. Coba kerjakan semampu kita dengan apa yang kita tahu, dengan apa yang kita bisa, kita kerjakan. Mungkin kita sudah siap-siap pulang. Masih ada yang pikir nanti pulang pakai apa, ya Tuhan, gak ada lagi apa-apa di saku. Kita masih pikir gak ada apa-apa lagi di saku, padahal udah mau dekat jam-jam waktu pulang. Tanggal berapa lagi kan? Sesuai Natal. Tapi itu, mari kita datang pada Tuhan. Bahkan mungkin masalah di tengah-tengah keluarga kita, persoalan-persoalan yang tidak bisa kita ceritakan pada orang, hanya pada Tuhan. Kita berserah. Kita mencoba segala cara, Tuhan akan menyelesaikan. Kita melihat semua peluang yang kita bisa lakukan, Tuhan akan menolong kita. Berserahlah sampai Tuhan mengatakan keberanian yang baik yang telah kau lakukan, anak. Kasih terjadi dalam hidup kita. Ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Saya rindu kita menyanyikan